Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami waktu di pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah secara virtual dari rumah kami masing-masing. Kami bertemu dalam aplikasi Zoom ini. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Engkau memakai setiap teknologi untuk dapat melakukan pekerjaan-Mu di bumi ini. Kami bersyukur buat teknologi yang ada ini Tuhan. Sekalipun kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh bersama-sama berjumpa di dalam aplikasi Zoom ini. Terima kasih Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Lawatlah kami dengan lawatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu di rumah kami masing-masing. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kami memuji Engkau, menyembah Engkau, kini saatnya bagi kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Saya minta semua mic-nya di-mute supaya tidak ada gangguan dari suara-suara. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan bisa dilihat dan dibaca di screen saudara masing-masing. Saya sudah share, demikianlah firman Tuhan. Saya saja yang membaca, nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah, tetapi mic-nya jangan dibuka. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah kita yang berbahagia yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema firman Tuhan bagi kita adalah pertahanan iman. Kalau kita bicara tentang pertahanan iman, saudaraku, itu berarti kita berbicara tentang kekuatan yang kita miliki untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman ini harus dipertahankan karena ternyata banyak orang yang akhirnya murtad, meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus, dan itu realita, saudaraku, dari sejak dahulu kala hingga sampai saat ini. Ada banyak orang yang kemudian melepaskan imannya kepada Tuhan Yesus oleh karena hal-hal duniawi, oleh karena harta, oleh karena jodoh, oleh karena jabatan, dan oleh karena kepopuleran, popularitas, dan sebagainya. Padahal, saudaraku, iman di dalam Yesus Kristus itu adalah jaminan bagi keselamatan kita. Karena Yesus pernah berkata, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara dan saya sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu, maka pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana caranya kita dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sepertinya masih ada suara-suara. Dari mana ya? Dari Ibu Endang. Oke, saya matiin dulu Ibu Endang. Oke. Baik, saudaraku. Nah, saudaraku, benteng kuat pertahanan iman adalah ajaran yang benar yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan apa, saudaraku? Dengan ajaran yang benar. Tentu ajaran yang benar yang dimaksud di sini adalah ajaran yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan ajaran yang didasarkan pada hal-hal pengajaran duniawi atau hal-hal pengajaran manusia, tapi hal-hal yang didasarkan pada pengajaran firman Tuhan, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan kita tadi, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat, saudaraku, sebentar, ini suara dari mana ya? Suara dari mana ya? Oh. Oke. Ya, berdasarkan bacaan kita tadi, saudaraku, ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Paulus mengatakan kepada anak binaannya, juniornya, yaitu Timotius, ya, dikatakan di ayat yang 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, ternyata, saudaraku, bahwa Timotius ini adalah anak bina atau anak didik daripada Rasul Paulus.
di mana Timotius ini selalu mengikuti ya di dalam pelayanan Paulus di dalam pemberitaan Injil Kristus di berbagai tempat. Ia selalu mendampingi, menyertai dan membantu Paulus dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan. Timotius ini, saudaraku, adalah orang Yahudi, tapi orang Yahudi campuran, saudaraku. Neneknya Lois dan ibunya siapa namanya ibunya? Sintike ya. Sebentar. Ya, nama ibunya Eunike, saudaraku, bukan Sintike, Eunike, ya. Neneknya Lois, ya. Ibunya Eunike adalah orang Yahudi, tetapi ayahnya daripada si Timotius ini adalah orang Yunani. Nah, karena itu, saudaraku, maka Timotius ini telah dididik oleh ibunya dan juga neneknya tentang pengetahuan daripada firman Tuhan, khususnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang ia pelajari, yang disampaikan oleh ibu dan neneknya itu kepada Timotius dari sejak lahir, sejak kecil, adalah Perjanjian Lama terjemahan Septuaginta, saudaraku, yang disebut dengan LXX. Karena memang pada waktu itu, ya, Timotius dan keluarga ini ada di luar Yerusalem. Nah, setiap orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem, saudaraku, itu mendapat salinan-salinan daripada Perjanjian Lama yang disalin dalam bahasa Yunani. Ya, itulah yang dibawa kemudian ke tempat sinagoge-sinagoge di berbagai tempat di luar Yerusalem untuk dipelajari. Nah, ternyata saudaraku, Timotius ini telah dididik oleh nenek dan juga oleh ibunya Eunike tentang firman Tuhan, tentang iman kepada Allah, khususnya Allah kepada Yehova. Nah, karena itu kemudian bertemu dengan Paulus, Paulus kemudian mengajari juga Timotius ini tentang ya iman kepada Tuhan Yesus, sehingga Timotius dan keluarganya semuanya menjadi orang Yahudi, ya, Yahudi campuran yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, saudaraku, Timotius mengikuti Paulus kemanapun dia pergi di dalam memberitakan Injil. Makanya di dalam 2 Timotius 3:15 dikatakan, saudaraku, ingatlah juga bahwa dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci, saudaraku. Kitab suci yang dimaksud di sini adalah kitab suci PL, saudaraku. PB belum ada, saudaraku. PB belum ada. Ya, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi, saudaraku, bahwa Paulus menyampaikan supaya Timotius mengikuti ajaran yang dia sampaikan, juga mengingat ajaran yang disampaikan oleh nenek dan ibunya sejak ia kecil, yaitu ajaran kitab suci yang bersumber dari Perjanjian Lama, saudaraku. Ya, yang kemudian dilengkapi oleh Paulus khususnya dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena itu, saudaraku, maka kita sebagai orang percaya, supaya iman kita kuat, maka pertahanan kita hanya satu, saudaraku, yaitu saudara dan saya memiliki ajaran yang benar yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian, saudaraku, karena itu maka orang tua adalah tokoh sentral dalam mengajarkan kitab suci dalam keluarga. Saudara, orang tua adalah orang yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Untuk mengajarkan ya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya, seperti Timotius tadi, saudaraku, di mana neneknya dan juga ibunya berperan mengajarkan firman Tuhan sejak kecil kepada Timotius, saudaraku. Ya.
Nah, saudara dan saya sebagai orang tua yang memiliki anak, saudaraku, harus mengambil peran ini ya di dalam kehidupan rumah tangga kita setiap hari. Saudara sebagai orang tua harus menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang bersumber dari Alkitab kepada anak-anak kita setiap hari. Itu saya lakukan di rumah tangga saya, saudaraku. Bahwa setiap hari menjelang tidur, saudaraku, kami harus berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan juga membaca firman Tuhan serta mengajarkan firman Tuhan kepada anak dan istri. Lalu kemudian kami berdoa syafaat, setelah itu kami merebahkan tubuh, lalu kami beristirahat. Ya, hal ini sangat penting, saudaraku, karena memang anak-anak kita, saudaraku, harus ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, ajaran yang benar, yang sesuai dengan kitab suci kita, Alkitab. Jika tidak, saudaraku, maka apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, itu yang mengklamiri di dalam alam pikiran mereka. Dan di sekitar kita, saudaraku, banyak sekali hal-hal yang negatif yang bisa mengklamiri di dalam pikiran anak-anak kita. Dan itulah nanti yang akan membentuk tingkah laku mereka, saudaraku. Apalagi dalam dunia teknologi sekarang ini, saudaraku, anak-anak banyak sekali yang menghabiskan waktunya dengan gadgetnya, saudaraku. Menghabiskan bermain game. Dan game yang ditonton itu seringkali tidak sesuai dengan umurnya, saudaraku. Ada banyak game-game yang mereka tonton itu adalah game-game, saudaraku, kekerasan. Dan saking banyaknya nonton game, bermain gadget, saudaraku, ada banyak berita-berita yang kita baca, saudaraku, yang mengalami gangguan jiwa, mengalami sakit mata, mengalami kebutaan. Dan ada banyak anak-anak yang kemudian tingkah lakunya, saudaraku, sulit dikontrol dan tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Memberontak, karena apa? Karena hal-hal yang di luar mereka, mengklamiri mereka. Karena itu, saudaraku, betapa pentingnya kita sebagai orang tua untuk mengajar anak-anak kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian, saudaraku, di ayat 2 Timotius 1 ayat 5 di sana dikatakan, kita flashback ke pasal 1, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, saudaraku. Ya, jadi iman yang diturunkan oleh neneknya Timotius dan juga ibunya itu turun, saudaraku, kepada Timotius. Nah, karena itulah Timotius kemudian dalam masa mudanya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi juniornya daripada Paulus yang melayani bersama dengan Paulus, saudaraku. Nah, karena itu, saudaraku, Paulus sangat berperan dalam hal ini, dalam pembentukan iman daripada Timotius, khususnya, saudaraku, tentang iman kepada Yesus. Kita tahu kan Paulus itu sangat ahli dalam perjanjian lama. Sangat ahli dalam hukum Taurat, saudaraku. Karena keahliannya lah kemudian orang-orang Kristen ditangkap lalu dibunuh. Lalu kemudian dia bertobat setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus menuju ke Damsyik di tengah perjalanan, saudaraku. Tetapi sebelum itu terjadi, ada Eunike, neneknya, ada ibunya, ada Lois, neneknya, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama. Sehingga ketika Paulus bertemu dengan keluarga daripada Timotius, kemudian Paulus dengan mudah menjelaskan tentang iman kepada Yesus. Karena Timotius telah memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, khususnya dari PL, tentang hukum Taurat dan sebagainya. Karena itu, saudaraku, maka ini sangat penting untuk kita sebagai orang tua menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, supaya kelak mereka mengingat itu di waktu mereka dewasa, dan mereka tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus oleh karena hal-hal yang saya sebutkan di awal, saudaraku. Ya. Nah,
Kemudian saudaraku, oleh karena itu maka dari sini kita bisa melihat bahwa kitab suci itu harus mutlak diajarkan kepada anak-anak kita. Mutlak diajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa kita perlu mengajarkan? Karena kitab suci itu saudaraku diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada penulis. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, saudaraku, di sini saya sebutkan, ini ya, di sampingnya. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi firman Tuhan harus disampaikan kepada anak-anak kita, karena firman itu berasal dari Allah yang diinspirasikan kepada penulis-penulis Alkitab, saudaraku. Jadi penulis-penulis Alkitab itu, mereka menulis Alkitab bukan karena dorongan keinginan mereka, tapi dorongan Roh Allah, Roh Kudus di dalam diri mereka sehingga mereka menulis firman Tuhan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan itu tanpa salah. Garis bawahi. Firman Tuhan itu tanpa salah, karena yang memberikan, mengilhamkannya adalah Allah melalui Roh Kudus, saudaraku. Karena itu tidak ada firman Tuhan yang salah. Semuanya benar karena bersumber dari Allah. Tetapi kemudian saudaraku, Allah memakai bahasa manusia di dalam menuangkan tulisan di dalam firman Tuhan. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dua bahasa ini saudaraku yang ada dipakai oleh Allah di dalam menuliskan firman Tuhan melalui para penulis. Juga Tuhan, saudaraku, memakai tangan-tangan manusia untuk menuliskannya. Karena itu, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan kesalahan-kesalahan, itu bohong. Itu tidak benar. Karena sesungguhnya yang memberikan firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Karena itu, firman Tuhan tanpa cacat dan tanpa salah. Itu yang harus dipahami, saudaraku. Ya. Nah, kenapa penting? Yang kedua adalah karena bermanfaat untuk mengajar. Jadi karena firman Tuhan itu berasal dari Allah, maka ia bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, ayat yang 16, saudaraku, di sana dikatakan bahwa firman Allah yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Untuk apa, saudaraku? Untuk memperlengkapi manusia dalam perbuatan baik. Ayat yang ke-17, saudaraku. Coba kita perhatikan ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Allah disampaikan kepada kita, kita sampaikan juga kepada anak-anak kita maupun kepada orang lain, itu untuk mengajar, saudaraku. Supaya apa? Supaya mereka mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Supaya mereka juga memperoleh informasi tentang Allah yang benar, dan juga supaya mereka memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Maka saudara dan saya harus mengajar. Terus menyatakan kesalahan. Kita tahu, saudara, bahwa kita penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Karena itu firman Tuhan disampaikan supaya kita tahu dan sadar di dalam kehidupan kita bahwa ternyata ada banyak kesalahan yang kita lakukan, khususnya dosa yang kita lakukan. Lalu kemudian, saudaraku, untuk memperbaiki kelakuan, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, itu kemudian kita perbaiki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini artinya apa, saudaraku? Ini artinya bahwa firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, menegur, dan mengoreksi. Inilah yang disebut dengan pelatihan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita menjadi
pribadi menjadi orang percaya yang memadai, yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang Allah, tentang keselamatan dan sebagainya. Sehingga saudaraku kita dapat melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-17 dikatakan, kita ya firman Tuhan itu diberikan untuk memperlengkapi kita untuk pekerjaan baik. Jadi kalau saudara dan saya mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mengerti firman Tuhan, tujuannya supaya saudara berbuat baik. Nggak ada itu yang selain itu. Cuman masalahnya ada banyak orang tahu firman Tuhan, tapi kemudian tidak mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Saudaraku, ada banyak orang yang tahu firman Tuhan, tapi tidak tahu berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Saudara, firman Tuhan kita baca, kita pelajari, kita tahu, supaya kita dapat melakukan firman itu dalam hidup kita. Tanpa itu, saudaraku, tidak ada gunanya kita membaca, merenungkan, dan mengerti firman Tuhan. Maka, karena itu saudara dan saya, tujuan akhir daripada pemahaman kita tentang firman Tuhan itu adalah supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu apa, saudaraku? Pekerjaan bagaimana kita memberitakan Injil kepada Yesus Kristus, kepada orang lain. Ya, Injil Kristus Yesus kepada orang lain, supaya orang lain bertobat dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tujuannya, saudaraku dan saya diperlengkapi ya di dalam pemahaman pengajaran firman Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ya. Ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita jika kita tahu firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Dan iblis tidak takut dengan orang yang tahu firman Tuhan. Banyak tahu firman Tuhan. Nggak takut iblis, setan nggak takut, saudara. Yang dia takuti adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan aplikasi daripada melakukan firman Tuhan itu adalah melakukan pekerjaan baik. Nggak usah saya jelaskan apa itu pekerjaan baik. Saudara sudah tahu semuanya. Lakukan semua pekerjaan baik yang sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, inti ajaran kitab suci itu adalah membuat kita semakin baik dalam hal moral dan etika. Jadi saudara dan saya harus lebih baik dari hari ke hari dalam hal moral kita, dalam etika kita, dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita. Harus semakin baik. Kalau nggak semakin baik, saudaraku, maka saudara ada yang sesuatu yang salah di dalamnya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang terus-menerus memahami firman Tuhan, dipenuhi otaknya dengan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan itu nggak ada gunanya, saudara. Ya. Lalu yang kedua, inti ajaran kitab suci adalah menuntun kita kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya diperlengkapi oleh Tuhan supaya apa, saudaraku? Supaya kita selamat. Selamat melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan kepada iman yang lain. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita, saudaraku. Walaupun banyak sekali orang tua yang mengatakan ada banyak jalan ke Roma dan ada banyak jalan ke surga. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah final, absolut, dan tidak bisa lagi ditawar-tawar demi sebuah pluralisme. Kita adalah orang-orang Indonesia yang penuh dengan kepluralismenya. Kita majemuk. Agamanya ada 6, budayanya berbeda, sukunya berbeda. Tapi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa jalan keselamatan hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Mutlak. Kita harus menjadi orang-orang yang apa, saudaraku? Orang-orang yang fanatik terhadap keimanan kita kepada Yesus. Fanatik bukan berarti kita radikal. Fanatik dan radikal itu harus dibedakan, saudaraku. Walaupun ada orang yang fanatik kemudian radikal, kita tidak. Kita fanatik tapi tidak radikal.
Itu bedanya, saudaraku. Karena itu saudara dan saya diperlengkapi untuk itu. Supaya saudara selamat dan supaya orang lain yang kita pimpin juga menjadi selamat. Keimanannya dipertahankannya sampai ia mati, selesai hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan itu tugas saudara dan saya sebagai orang tua, sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena inti ajaran kitab suci adalah itu. Karena itu, saudaraku, ingat baik-baik. Dua hal, saudaraku, inti ajaran kitab suci. Supaya saudara menjadi semakin baik sebagai manusia Allah, moral kita baik, etika kita baik, perkataan kita baik, lalu kemudian supaya saudara diselamatkan melalui Yesus Kristus dan supaya saudara bisa memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Amin. Lalu kemudian saudaraku, inilah yang melindungi kita dari bahaya kemurtatan. Karena judulnya tadi adalah pertahanan iman, itu berarti kita nggak murtad. Inilah yang melindungi kita sehingga kita bisa bertahan dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus, yaitu pemahaman kita tentang kitab suci yang benar itu, saudaraku. Baik itu oleh pengajar sesat yang kemudian menyesatkan banyak orang supaya banyak orang yang kemudian murtad, meninggalkan imannya, dan pengajaran sesat itu bertaburan di media sosial sekarang ini, saudaraku, yang kita setiap saat bisa kita tonton melalui YouTube, melalui Facebook, melalui apa saja, saudaraku. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, dan kalau kita tidak memahami pengajaran yang benar, saudara dan saya bisa tertipu, lalu kemudian kita bisa meninggalkan ajaran yang benar dan mengikuti ajaran yang tidak benar, saudara. Dan saudara dan saya bisa tersesat akan hal ini. Makanya di ayat yang ke-13 dikatakan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Dan ternyata Timotius menghadapi satu pengajaran sesat yang disampaikan oleh penyesat-penyesat di kota Efesus. Karena memang, saudaraku, Timotius ini ditugaskan oleh Paulus untuk menggembalakan jemaat di kota Efesus, yaitu gereja di Efesus, hasil rintisan daripada Paulus. Dia ditinggalkan di sana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, khususnya, saudaraku, para pengajar-pengajar sesat. Makanya, saudaraku, di pasal yang pertama ayat yang ketiga, Paulus berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya tidak boleh mengajarkan ajaran lain selain ajaran firman Tuhan. Ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal yang saya tonton YouTube-nya, saudaraku, mengatakan bahwa orang berbuat baik bisa selamat tanpa percaya kepada Yesus. Saudaraku, ini ajaran lain ini. Walaupun dia seorang hamba Tuhan yang terkenal, followernya ribuan, saudaraku, tapi dia bilang manusia bisa selamat asalkan ia berbuat baik tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, harus menolak ajaran yang demikian. Ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab adalah hanya Yesus jalan ke surga. Mutlak dan final. Selain itu tidak ada. Dan memang tidak mungkin orang diselamatkan karena hanya berbuat baik. Kenapa? Kalau bisa demikian, Yesus tak perlu datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib. Kurang kerjaan kali Yesus kalau memang itu bisa. Justru karena tidak ada jalan lain, maka Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib. Karena tidak ada jalan lain selain dari kematian Yesus di atas kayu salib. Maka sia-sialah kematian Yesus jika di luar Yesus ada keselamatan. Ini harus dipahami, saudara, karena ada banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa keselamatan ada di luar Yesus, yaitu tadi berbuat baik.
Tapi kita juga akhirnya kebablasan, saudaraku. Yang penting percaya Yesus, berbuat baik, nggak penting, kita selamat. Nggak juga seperti itu. Saudara diselamatkan untuk berbuat baik. Saudara diselamatkan buktinya adalah berbuat baik. Kalau saudara tidak berbuat baik, saudara belum diselamatkan. Jadi antara berbuat baik dan iman itu adalah berjalan bersama-sama. Kematian Yesus sebagai rule, hukum untuk menebus kita dari dosa. Ketika kita ditebus oleh Yesus dari, maka saudara dan saya harus melakukan perbuatan baik. Itulah yang disebut Paulus tadi, pekerjaan baik. Nah, orang-orang yang mengajarkan saudaraku di jemaat di Efesus itu adalah orang-orang yang sibuk dengan apa? Dongeng dan silsilah. Yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ini orang-orang penyesat yang ada di kota Efesus, di antara jemaat di Efesus itu saudaraku. Mereka sibuk mengajarkan tentang dongeng nenek-nenek tua, dongeng-dongeng masa lalu, mitos segala macam. Itu yang diajarkan, dan itu kan sekarang banyak sekali di lingkungan gereja hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ini, saudaraku. Mereka lebih mengutamakan tentang dongeng dengan cerita silsilah nenek moyang dan sebagainya daripada tertib hidup. Makanya ada orang, saudaraku, yang kemudian menempatkan ajaran dongeng nenek moyang dan silsilah di atas firman Tuhan. Saya mau katakan, saudaraku, bahwa firman Tuhan itu di atas dongeng. Kalau dongeng itu dongeng yang kemudian saudaraku tidak benar, silsilah-silsilah boleh, saudaraku. Orang Batak itu kan penuh dengan silsilah. Penuh dengan dongeng-dongeng juga, saudaraku. Tetapi ingat, saudaraku, yang paling utama yang harus kita pelajari bukan itu. Yang utama adalah tentang tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu yang utama. Karena itu kalau pertemuan-pertemuan, saudaraku, jangan terlalu banyak bercerita tentang dongeng dan silsilah ini yang tiada putus-putusnya. Dan itu hanya menghasilkan persoalan belaka. Nah, saya sering berdebat ini di grup yang satu. Berapa kali saya berdebat di grup yang satu, saudaraku, ini tentang ini nih, tentang silsilah, tentang adat istiadat, tentang turunan, tentang dongeng, nenek moyang. Ini saya sering berdebat di sini, saudaraku. Kadang-kadang, saudaraku, banyak lawan saya, karena mayoritas dalam grup yang satu itu, saudaraku. Ya sudahlah, saya sudah sampaikan, selebihnya biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka. Tugas saya sudah saya lakukan. Ada banyak hamba Tuhan yang menghindari akan menyampaikan kebenaran karena nggak mau, saudaraku, disalahkan. Nggak mau ditolak, nggak mau dibenci, saudaraku. Mereka cari aman saja, saudaraku. Sehingga mereka diam-diam saja. Saudara dan saya tidak boleh demikian. Kebenaran tetap kebenaran. Saudara harus sampaikan apapun taruhannya, apapun dampaknya. Itulah artinya saudara dipanggil untuk menjadi terang dimanapun saudara dan saya berada. Termasuk di grup-grup, saudaraku. Ya, saudara harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, di atas ya. Nah, karena itu, saudaraku, maka mereka itu juga adalah pengajar hukum Taurat. Ini orang-orang yang mengajar hukum Taurat, saudaraku, yang ada di Efesus itu. Tapi mereka tidak memahami misteri isi daripada hukum Taurat itu. Paulus mengerti itu, saudaraku, maka dia tulis kitab Roma. Bagaimana dia tulis kitab Galatia. Dia mengetahui hukum Taurat, kemudian misteri hukum Taurat itu dipahami. Ujungnya adalah bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, kata Paulus di kitab Roma. Karena itu, saudaraku, maka penyesat itu tidak memahami akan misteri isi dari hukum Taurat itu. Nah, kita sudah memahami itu, sehingga saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti kita meninggalkan hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini berlaku untuk selama-lamanya, saudaraku. Ya, apa itu 10 hukum Taurat? Ya, kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20. 10 hukum Taurat tetap berlaku untuk selama-lamanya, saudaraku. Karena itu saudara harus melakukan 10 hukum Taurat juga di dalam kehidupan kita. Dalam apa? Dalam pengertian yang benar, bukan seperti ahli Taurat,
para imam yang tidak memahami misterinya apa. Karena itu saudaraku, maka akhirnya mereka-mereka itu rusak moralnya karena tidak memahami daripada misteri isi hukum Taurat itu. Padahal Paulus sudah jelaskan berulang-ulang bahwa hukum Taurat itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka moralnya saudaraku jelek ini orang-orang yang pengajar-pengajar sesat ini. Seperti misalnya Himeneus, Alexander, ini moralnya jelek saudara, rusak saudaraku. Karena itu saudara, sebagai orang-orang percaya harus memahami akan hal ini supaya saudara menjadi orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan yang benar. Lalu saudaraku, ini juga yang melindungi kita dari penganiayaan karena iman kepada Yesus. Makanya di ayat yang ke-11 Paulus berkata, engkau tahu bahwa aku menderita penganiayaan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Saudaraku, ternyata Paulus mengalami aniaya di sana, saudaraku. Dia dicaci maki, dia diusir, dia mendapat mengalami satu meracuni pikiran orang lain, itu orang penyesat itu tentang Paulus, saudaraku. Dijelek-jelekin, saudaraku. Lalu dia juga dilempari dengan batu hampir mati. Tetapi saudaraku, Tuhan menolongnya. Jadi saudaraku, ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, sekalipun Tuhan ada penganiayaan, kita tetap setia beriman kepada Yesus karena kita memahami kebenaran firman Tuhan. Itulah yang melindungi kita, saudaraku. Nah, karena itu saudaraku, maka saudara ketika menghadapi penganiayaan, saudara harus tahu bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus harus dan akan menderita aniaya. Kalau saudara nggak mau menderita, jangan jadi orang Kristen. Saudaraku, saudara dan saya sebagai orang percaya harus dan akan menderita aniaya oleh karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Itu realita yang harus dipahami. Karena itu jangan lepaskan imanmu oleh karena penganiayaan, oleh karena dibenci. Jangan lepaskan, tetaplah menjadi orang yang percaya. Tapi ingat saudaraku, sekalipun kita dianiaya, Tuhan menyelamatkan. Dan terbukti, Paulus masih melayani di Antiokhia, masih melayani di Ikonium, di Listra. Dia juga masih melayani di sana. Itu karena Tuhan menyelamatkan. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jangan kita pesimis. Ternyata penyesat-penyesat itu juga kemudian akan menghadapi hal-hal yang hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang merugikan di dalam kehidupannya. Yaitu apa saudaraku? Mereka akan binasa. Karena itu penyesat tidak boleh diikuti. Penyesat tidak boleh diikuti. Yang kita ikuti adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka pertahanan yang kuat terhadap iman kita adalah mengertilah pengajaran yang benar dari firman Tuhan, maka saudara akan bertahan dari segala godaan kemurtaatan. Baik itu oleh pengajar sesat, baik itu oleh penganiayaan. Saudara akan bertahan tetap menjadi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kuat sekalipun kita berada di tengah-tengah kehidupan di akhir zaman yang penuh dengan penyesat, yang penuh dengan apa saudara, penganiayaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu.